Pertandingan Piala Dunia 2022 berjalan sebanyak 100 menit. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, FIFA dikabarkan ingin membuat terobosan di Qatar. Pertandingan Piala Dunia 2022 nanti akan digelar selama 100 menit. Selama ini pertandingan sepak bola berjalan normal 90 menit dan laga terbagi menjadi dua babak dengan masing-masing berlangsung selama 45 menit. Ide pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 berjalan 100 menit muncul dengan alasan mengganti waktu yang hilang. Sebelumnya sempat ada penelitian yang menyebutkan bahwa rata-rata waktu pertandingan berjalan selama 54 menit. FIFA coba mengakali dengan memberikan tambahan waktu sebanyak 10 menit. Tujuannya adalah mengganti waktu yang terbuang di dalam pertandingan. Dengan aturan 100 menit bertanding, maka tim bisa mendapatkan keringanan, yakni pergantian 5 pemain bisa diterapkan. Sultan dari Amerika bakal jadi pemilik Derby County. Pengusaha asal Amerika Serikat yakni Chris Kickner selangkah lagi akan menjadi pemilik tim kasta kedua Liga Inggris yakni Derby County setelah namanya diumumkan sebagai penawar pilihan administrator pada Rabu kemarin. Pengusaha alias Sultan berusia 34 tahun tersebut pada Oktober lalu sempat mengemukakan rencananya untuk mengeluarkan Derby County dari kebangkrutan. Ia saat ini masih meminta persetujuan dari operator Liga Inggris kasta kedua hingga kasta keempat. Jersey Maradona tangan Tuhan diprediksi terjual 75 miliar rupiah. Lelang jersey tim nasional Argentina yang dipakai Diego Maradona saat mencetakkan gol tangan Tuhan ke gawang Inggris pada Piala Dunia 86 diperkirakan akan mencapai 4 juta pound sterling atau sekitar hampir 75 miliar rupiah. Jersey itu saat ini dimiliki oleh mantan gelandang Inggris yakni Steve Hodge yang bertukar seragam dengan Maradona setelah Argentina meraih kemenangan 2-1 berkat 2 gol sang mendiang. Apabila jersey-nya terjual nanti, jersey tangan Tuhan Maradona berpotensi melampaui jersey timnas Brasil yang dikenakan oleh Pele dalam final Piala Dunia 1970 yang kini disebut sebagai jersey termahal dalam lelangan dan telah tercatat dalam Guinness World Record. Sistem baru Financial Fair Play memungkinkan PSG pertahankan Kylian Mbappe. Komite Eksekutif UEFA akan bertemu untuk menyetujui model baru dari Financial Fair Play. Dengan sistem Financial Fair Play yang baru, klub akan diizinkan untuk menghabiskan hingga 70% pendapatan untuk gaji pemain. Menurut LQEP, aturan pengeluaran yang berkaitan dengan pendapatan akan dilonggarkan dan akan mulai berlaku pada musim mendatang. Itu berarti PSG bisa membuat tawaran yang fantastis untuk Kylian Mbappe dalam upaya membujuk untuk tetap bertahan di PSG. Taktik 5-5-0 Simeone malah menjadi olok-olokan. Laga Manchester City versus Atletico Madrid memperlihatkan taktik yang tak lazim dari Diego Simeone. Pelatih Los Colchoneros itu memainkan formasi 5-5-0. City rupanya bekerja keras dalam laga tersebut, sebab Atletico Madrid bertahan dengan cara yang tidak lazim. Simeone, pelatih dari Atletico Madrid, memainkan formasi 5-5-0. Striker murni yang seharusnya berada di lini depan malah dimainkan di belakang dengan banyak beroperasi di lini tengah membantu lini belakang. Manchester City yang bermain sabar akhirnya bisa membongkar pertahanan dari Atletico Madrid dan skor 1-0 bertahan hingga laga bubar. Usai laga, banyak yang mengecek gaya permainan dari Atletico Madrid yang dinilai aneh dan tidak berfungsi dengan baik. Pulih total dari cedera, John Stones tak sabar hadapi Liverpool. Bek tengah Manchester City yakni John Stones mengaku sudah pulih sepenuhnya dari cedera pangkal paha yang sempat membekapnya pada akhir bulan yang lalu. Namun John Stones sudah kembali dipercaya menghuni jantung pertahanan Manchester City kala menjamu Atletico Madrid pada leg pertama babak perempat final Liga Champions. Bek berusia 29 tahun tersebut tampil penuh selama 90 menit sekaligus mengantarkan The Citizen mencatatkan clean sheet. Kembalinya Stones ini rasanya datang di saat yang tepat, sebab pada laga berikutnya Manchester City akan menjamu Liverpool pada pekan ke-32 Liga Premier Inggris. John Stones pun mengaku sudah tidak sabar untuk bisa diturunkan pada laga tersebut. Real Madrid permalukan Chelsea di kandangnya sendiri.
Hat-trick Karim Benzema membawa Real Madrid membungkam Chelsea 3-1 di kandangnya sendiri dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2021-2022. Ini adalah hat-trick keempat Benzema di ajang Liga Champions. Benzema menjadi pemain keempat yang paling sering mencatatkan hat-trick dalam Liga Champions setelah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Robert Lewandowski. Dengan hasil tersebut, Real Madrid tinggal mencatatkan hasil seri saja dalam laga leg kedua di kandangnya sendiri pada pekan depan. Bayern Munchen terjengkel di kandang Villarreal. Villarreal menghadiahkan kekalahan tandang perdana pada Bayern Munchen dalam laga Liga Champions selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ketika mereka menang 1-0 dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions, Arnold Danjuma mencetakkan satu-satunya gol dalam pertandingan itu setelah laga baru berjalan 8 menit. Saat dia melepaskan tendangan terukur dari umpan Dani Parejo yang tak bisa dihalau oleh kiper Manuel Neuer. Setelah menyingkirkan Juventus pada babak sebelumnya, Villarreal kembali menghancurkan raksasa Eropa dan kedua tim akan bertemu kembali di Munchen pada leg kedua pada pekan mendatang. Harry Kane siap dengarkan proposal dari Manchester United. Harry Kane kembali memperlihatkan kualitas wahidnya dalam beberapa pekan terakhir. Striker 28 tahun itu terlibat dalam 9 gol Spurs di 6 laga terakhir di ajang Liga Inggris. Berkat 5 kemenangan dalam 6 laga terakhirnya, kini The Lilywhite pun melompati Arsenal ke peringkat yang keempat dan membuat persaingan untuk lolos ke Liga Champions semakin ketat. Namun dilansir dari The Athletic, jika pada akhirnya Spurs bisa mentas di Liga Champions nanti, tidak ada garansi bahwa Harry Kane bakal bertahan di Tottenham. Saat ini banyak klub elit Eropa yang mengantri tanda tangan penyerang internasional Inggris tersebut, dan salah satunya adalah Manchester United yang kemungkinan akan mendapatkan pelatih baru pada musim depan antara Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Ibrahimovic siap pensiun jika mempersembahkan gelar untuk AC Milan pada musim ini. Striker milik AC Milan yakni Zlatan Ibrahimovic makin ganas di depan gawang lawan meskipun usianya sudah 40 tahun. Kontrak pemain internasional Swedia tersebut berlangsung hingga 30 Juni 2022 dan hingga saat ini belum ada kabar kapan ia akan pensiun. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic siap pensiun jika AC Milan memenangkan Scudetto ataupun Coppa Italia pada musim ini. AC Milan masih berpotensi mengangkat trofi salah satu gelar tersebut atau bahkan kedua-duanya sekaligus. Meski akhirnya Ibrahimovic pensiun, sang striker akan tetap di AC Milan untuk bergabung dengan staf kepelatihan dari Stefano Pioli hingga musim 2022-2023. Jika Ibrahimovic melanjutkan satu musim lagi sebagai pemain, maka AC Milan akan menawarkan gaji yang lebih rendah agar bisa merekrut striker yang baru pada musim mendatang. Menteri Olahraga Mesir berharap Mohamed Salah tinggalkan Liverpool. Masa depan Mohamed Salah bersama Liverpool ternyata menyeret komentar dari Menteri Olahraga Mesir yakni Ashraf Shoubi. Menteri Olahraga itu berharap sang pemain memutuskan untuk berpisah dengan The Reds pada akhir musim nanti. Ashraf Shoubi berharap Mohamed Salah untuk bisa meninggalkan Merseyside Merah dan mencari peluang karir sepak bola yang lebih bersama klub yang baru. Sementara itu, rumor tentang siapa tim yang bersedia menampungnya kini semakin bertambah, dengan Juventus, Barcelona, Real Madrid, serta PSG masih terus-menerus mengamati situasinya tersebut. Media Italia yakni La Gazzetta dello Sport menurunkan kabar jika Juventus sangat tertarik untuk mendaratkan Mohamed Salah ke kota Turin sebagai suksesor bagi Paulo Dybala yang bakal angkat koper pada musim panas nanti. Jurgen Klopp pastikan Liverpool tak terlibat transfer gila Erling Haaland. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp menegaskan The Reds tidak tertarik terlibat dalam upaya persaingan untuk mendatangkan Erling Haaland. Menurut pelatih asal Jerman tersebut, bandrol harga transfer sang penyerang Borussia Dortmund itu sudah terlalu tinggi. Bahkan Klopp menyebut bahwa besaran nilai transfer penyerang asal Norwegia itu yang beredar di media sudah cukup gila. Karenanya Liverpool tidak tertarik dan enggan untuk terlibat dalam usaha mendatangkan penyerang berusia 21 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas nanti. Dalam klausul kontrak Borussia Dortmund, Haaland disebut-sebut memiliki klausul pelepasan yang bisa aktif pada jendela bursa transfer musim panas mendatang. Klub-klub peminat bisa menebus Haaland dengan nilai pasar mencapai 75 juta euro.
Arsenal tertarik untuk datangkan Memphis Depay. Arsenal berupaya meningkatkan amunisinya, terutama di lini depan. Dikabarkan Arsenal siap menggait pemain anyar yang menjadi target utama Arteta. Satu nama Klasway dikaitkan dengan klub asal London Utara itu adalah Memphis Depay. Kebetulan kini yang bersangkutan terbuka untuk kembali ke ajang Liga Premier Inggris. Depay kini lebih banyak turun dari bangku cadangan, dan Barcelona masih memiliki Adama Traore, Ansu Fati, dan juga Pablo Gavi. Dan persaingan ketat di sektor tersebut membuat hengkang ke klub yang lain menjadi opsi yang paling realistis untuk Depay nantinya. Jika nantinya ia merapat ke Emirates Stadium, ia berpotensi langsung menjadi pilihan utama Mikel Arteta. Here we go, Erik ten Hag menuju Manchester United. Erik ten Hag adalah salah satu dari 4 kandidat pelatih yang dibidik oleh Manchester United. Bulan lalu Erik ten Hag sudah menjalani wawancara langsung dengan pihak klub dan segalanya berjalan lancar. Menurut laporan dari ESPN, Manchester United akan segera menuntaskan penunjukan Erik ten Hag sebagai pelatih yang baru. Setan Merah dikabarkan sudah memantapkan pilihan kepada pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Perburuan pelatih baru Manchester United dipimpin oleh Graham Potter dan juga Darren Fletcher selaku football director dan juga technical director. Keduanya merekomendasikan Erik ten Hag kepada CEO dan juga keluarga Glazer. Bukan hanya ESPN yang melaporkan kedekatan ten Hag menuju Manchester United, media-media lain juga menyebutkan mulai mengkonfirmasi posisi negosiasi antara kedua belah pihak. KNVB resmi tunjuk Ronald Koeman gantikan Louis van Gaal latih timnas Belanda. Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda yakni KNVB mengkonfirmasi bahwa Ronald Koeman akan menggantikan Louis van Gaal sebagai pelatih timnas Belanda setelah Piala Dunia 2022 Qatar nanti. Mantan pelatih Barcelona tersebut menyetujui kontrak jangka panjang hingga Piala Dunia 2026. Keputusan penunjukan Ronald Koeman datang setelah beberapa hari Van Gaal mengumumkan sedang berjuang melawan penyakit kanker prostat. Direktur sepak bola KNVB yakni Marine van Leeuwen menambahkan bahwa asosiasi sangat senang dengan Ronald Koeman kembali bekerja untuk timnas Belanda. Ia mengklaim ada kepuasan terhadap kinerjanya sebagai pelatih sebelum ia bergabung dengan Barcelona, dan diketahui hasil yang didapatkan cukup memuaskan banyak orang. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.